Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Malika Sandi dengan NPM 2215061123. Saya dari kelas PSTC. Baiklah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pengimplementasian sensor suhu dan kelembapan, yaitu sensor DHT11 dengan menggunakan mikrokontrolernya yaitu ESP8266 atau Node MCU dan juga menggunakan Blink Cloud. Nah, di mana nantinya pada pengimplementasian ini akan terdapat output berupa lampu LED yang akan menyala ketika suhu dan kelembapan berubah. Jadi kita langsung saja ke penerapannya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang saya gunakan untuk rangkaian yang saya buat ini. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini dapat dilihat secara langsung ini adalah komponen-komponen atau alat yang saya gunakan pada rangkaian yang saya buat ini. Yang pertama terdapat papan board atau breadboard, dimana bisa kalian lihat secara langsung kegunaannya adalah untuk menaruh komponen seperti LED dan juga ya LED, dan kita akan menghubungkannya ke ini. Jadi ini itu adalah ESP8266 atau Node MCU. Nah, kita menghubungkannya menggunakan kabel ini yang disebut kabel jumper. Jadi kabel jumper itu terdiri dari kabel jumper male to male, female to female, dan male to female. Selanjutnya di sini tentu saja terdapat LED-nya. LED-nya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa LED ini adalah sebagai output di mana jika terjadi perubahan antara suhu dan kelembapan, maka dia akan menyala sesuai dengan kondisi yang ada. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya di sini tentunya terdapat sensor suhu dan kelembapan atau sensor DHT11 yang juga dihubungkan ke microcontroller atau ke Node MCU-nya dengan menggunakan kabel jumper. Selanjutnya di sini terdapat yang warna ungu ini adalah kabel USB. Oke, bisa dilihat. Kabel USB ini untuk menghubungkan antara Node MCU di sini dengan adaptor. Selanjutnya di sini yang terakhir ada adaptor. Nah, oke, kita langsung ke penjelasan lebih lanjut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buat menggunakan Arduino IDE. Yang pertama, yang ini merupakan definition template yang didapatkan melalui Blink Cloud. Lalu selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan library yang kita gunakan. Lalu di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk menyimpan autentikasi seperti auth, SSID, dan juga password. Nah, di sini kita menggunakan passwordnya itu kita menggunakan WiFi dengan nama WiFi kita, dan ini adalah passwordnya. Lalu di sini terdapat pendefinisian untuk tiap pin, baik itu pin DHT maupun pin LED yang mana nantinya akan dihubungkan ke pin digital yang ada di Node MCU. Lalu di sini terdapat fungsi yang digunakan untuk membuat objek DHT yang digunakan untuk mengakses DHT, sensor DHT itu sendiri atau sensor pin atau pin DHT. Lalu di sini kita membuat objek blink timer untuk mengatur waktu. Lalu di sini terdapat voice setup, yaitu fungsi yang mana akan dijalankan pertama kali ketika program dijalankan. Seperti serial begin, ini kita atur baud rate-nya segimana. Lalu kemudian di sini ada blink begin, dia memanggil kembali out, SSID, dan password. Lalu di sini ada DHT begin, lalu di sini ada pin mode, di mana di sini LED pin 1 sampai pin 3 ini akan dijadikan output. Lalu di sini ada time set interval. Ini juga untuk mengirim data setiap detik, jadi kita atur terlebih dahulu di sini. Lalu selanjutnya di sini terdapat void loop atau fungsi yang akan dijalankan berulang kali ketika program dijalankan. Pertama di sini akan ada blink run dan timer run. Lalu di sini ada voice set sense sensor. Ini juga adalah
fungsi yang akan dijalankan ketika void loop ini berlangsung. Lalu di sini ada pendefinisian untuk dan juga terdapat variabel H dan T. H ini adalah untuk variabel yang akan menampung ini hasil dari sensor DHT11 yaitu kelembapan. Lalu di sini ada variabel T untuk menyimpan temperatur dalam Celsius. Lalu di sini terdapat if, yaitu kondisi di mana apabila pada terdapat kesalahan atau suhu tidak terbaca, maka akan muncul pada serial print atau monitor, serial monitor, yaitu berupa file to read from DHT sensor. Nah, di sini kita akan mengirim data suhu dan kelembapan ke Blink. Ini adalah fungsi-fungsinya. Bisa dilihat sendiri, di sini terdapat kondisi atau logika untuk pengendalian LED berdasarkan suhu dan kelembapan. Semisal suhu kurang dari 20, maka itu merupakan suhu rendah. Dan yang akan menyala adalah LED pada pin 1. Lalu selanjutnya di sini apabila suhu itu lebih besar atau sama dengan 20 dan suhu lebih kecil sama dengan 30, maka itu termasuk suhu yang normal dengan kelembapan yang normal. Maka di sini output yang akan keluar itu merupakan LED pada pin 2, dia akan menyala. Lalu di sini apabila ketika kedua kondisi ini salah, maka dia akan menjalankan else atau suhu tinggi, dimana dia berarti dia lebih dari 30. Di sini yang akan menyala itu LED pin 3. Selanjutnya di sini ada kode untuk mencetak ke serial monitor. Oke, itu tadi penjelasan mengenai kode atau program. Selanjutnya kita akan beralih ke Blink Cloud. Nah, selanjutnya di sini kita akan beralih ke Blink Cloud. Jadi kalian tinggal buka aja di website di Chrome itu Blink Cloud. Nah, di sini saya sudah membuat template di Blink Cloud. Oke, dengan nama DHT 11 suhu. Dan di sini statusnya tentu saja harus online ya. Lalu kita buka. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya Blink Cloud itu apa sih? Jadi Blink Cloud ini merupakan platform IoT yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat dengan aplikasi di mana dia terdapat data yang disimpan dan data tersebut dapat dipantau secara online dengan jarak yang jauh. Nah, di sini kita punya data yaitu data suhu dan data kelembapan tentu saja ya. Yang mana di sini juga sudah diatur pada program yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, dan ini juga terhubung ke perangkat atau rangkaian yang tadi juga saya jelaskan. Nah, di sini terdapat data suhu di mana data suhu saat ini adalah 30,8 Celcius. Lalu dengan kelembapannya itu adalah 77. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan pada Blink Cloud. Oke. Nah, di sini saya punya dua data stream. Yang pertama itu data stream untuk suhu dan data stream untuk kelembapan. Kita lihat apa saja yang ada di data stream suhu. Oke, di sini saya menggunakan pin virtual 4 dengan data tipenya yaitu double, dan di sini terdapat angka maksimal yaitu 100 dengan desimalnya itu ada angka 2 di belakang koma. Lalu di sini kita harus mengenablekan history data agar kita dapat melihat data-data yang tersimpan sebelumnya. Jadi tidak hanya data yang live tapi juga data 1 jam, data 2 jam dan seterusnya itu dapat tersimpan dan dapat kita lihat. Lalu di sini ada data stream kelembapan yang menggunakan pin virtual 5 dengan data tipe yang sama seperti suhu dengan maksimal angkanya maupun desimalnya juga sama seperti data stream suhu, dan juga tidak lupa di-enablekan. Kemudian di sini terdapat web dashboard. Ya, ini merupakan untuk tampilan dashboard
Di sini kita menggunakan komponen apa saja? Kita menggunakan gauge. Lalu di sini menggunakan label. Label itu untuk yang ini. Lalu di sini kita menggunakan chart atau grafik ya. Nah, kita lihat. Oke. Di sini tentunya menggunakan virtual pin yang sudah sesuai dengan data stream. Suhu untuk suhu, kelembapan untuk kelembapan ya. Lalu labelnya juga sama. Oke, menggunakan data stream yang sesuai. Lalu menggunakan, nah untuk grafiknya, grafik ini juga menggunakan data stream yang sudah kita buat. Kita di sini bisa memilih chart tipe. Oke. Nah, kita beralih ke dashboard awal. Saat ini suhu adalah 30,8 derajat Celcius dengan kelembapan 75. Di sini kita bisa melihat data 1 jam maupun data 6 jam maupun data 1 hari. Namun di sini saya hanya memiliki data kurang lebih 14 jam dari jam 5 sampai sekarang jam 10. Oke. Saya belum sampai untuk data yang 1 hari karena kemarin saat saya buat itu saya lupa enable data stream sehingga data tidak tersimpan. Jadi kalian harus ingat bahwa data stream itu harus di enablekan. Oke. Namun di sini kita bisa cek suhu sekarang adalah 30,8. Sesuai dengan program yang ada, sebenarnya harusnya muncul di serial monitor, tapi karena dia tidak terhubung ke sini, tidak connect, jadinya tidak muncul karena dia terhubungnya ke adaptor. Nah, kita bisa lihat kondisi di sini ketika dia lebih dari 30, artinya logika yang dijalankan adalah logika yang ini. Sehingga output yang akan keluar atau LED yang akan menyala itu LED yang ketiga. Pada rangkaian LED yang ketiga, oke, sebentar. Nah, LED yang ketiga adalah LED yang ini. Ini adalah LED yang pertama, LED yang kedua, dan LED yang ketiga. Karena suhu sekarang adalah 30,8, yaitu lebih dari 30, makanya yang akan menyala yaitu LED yang ketiga. Oke. Nah, di sini kita bisa cek kapan suhu terendahnya itu jam berapa. Ini bisa kita lihat langsung ya. Ini adalah suhu terendah. Ini di jam 7:08 hari ini. Suhu yang paling rendah itu sebenarnya tidak bisa dibilang suhu yang paling rendah ya, karena ini adalah suhu yang normal, berada di 29,3 Celcius. Dengan kelembapannya yang paling rendah itu sekitar ini. Bentar. Ini. Berada di 67. Sekitar jam berapa ya? Nah, ini sekitar jam 5:37. Jadi sekitar subuh itu kelembapannya kelihatan. Kelembapannya itu rendah. Dan suhu yang paling tinggi, itu bisa kita lihat suhu yang paling tinggi itu ini sore ya, sekitar jam 5 itu 31,3 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa lihat data-data suhu dari jam 5 sampai sekarang jam 10. Sekarang suhunya 30,8. Jadi ketika logika ini nih, ketika salah satu logika ini benar, maka output yang dihasilkan
itu LED akan menyala yang pertama. LED akan menyala tergantung apakah dia kurang dari 20. Jika kurang dari 20 suhunya, maka yang akan menyala adalah LED yang ini warna hijau. Ini adalah LED yang pertama yang terhubung ke pin berapa ya? Pin digital 6 pada Note MCU. Lalu apabila kondisi suhunya lebih besar dari 20 atau sama dengan 20 dan lebih kecil sama dengan 30, maka yang menyala adalah yang ini. Jadi tadi subuh ini sempat menyala karena suhu berada di ambang normal. Namun sekarang yang menyala adalah yang ketiga, yang terhubung ke pin digital 8 karena suhu sekarang sedang tinggi di atas 30. Dan pada dashboard juga tentunya ya, pada dashboard Blink datanya akan berubah secara real time karena ini online. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui jarak yang jauh. Kita tidak perlu melihat secara langsung, namun dari jarak jauh atau secara online juga kita bisa melihatnya. Oke. Ini adalah data yang 6 jam. Sama saja. Ini data yang 1 jam dan ini data yang secara live. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai rangkaian atau alat. Oke, baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Jadi intinya pada tugas kali ini kita dapat membaca data untuk suhu dan kelembapan yang menggunakan sensor DHT11 serta mikrokontrolernya yaitu ESP8266 atau Note MCU, di mana data tersebut kita kirimkan ke Blink Cloud, di mana di Blink Cloud tadi kita sudah mengatur atau menyeting beberapa seperti data stream dan juga seperti dashboard. Kita mengatur dashboard. Jadi kita di sana bisa melihat di Blink Cloud tersebut kita bisa melihat data stream secara data yang ada atau data yang kita atur menggunakan program di Arduino IDE itu secara real time dan online. Lalu kita juga mengendalikan LED sebagai output, di mana LED itu dikendalikan berdasarkan suhu dan kelembapan yang ada. Oke, jadi hanya itu saja. Sekiranya ada kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.